Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, sama seperti biasanya, saya tidak memiliki judul atau topik yang akan saya angkat atau yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk berbagi cerita dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah cerita di balik dari kartu tersebut akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi pergerakan tersebut lebih mendominasi terhadap kondisi batin dan kondisi perasaan. Kenapa dua hal tersebut saya katakan terhadap satu energi yang saya ucapkan tadi? Kemungkinan besar dua hal yang saya katakan tadi benar-benar merasa ada tingkat kelelahan yang begitu sangat luar biasa ketika menjalankan yang namanya suatu perjalanan komitmen. Lelah dalam arti apa? Ingin menyerah karena memang sulit
untuk memahami karakter yang dituangkan dari orang yang diprioritaskan di dalam komitmen yang dijalankan oleh satu energi yang saya ucapkan tadi. Lelah dalam arti apa? Merasa pengorbanan dan perjuangan yang selama ini dilakukan seperti tidak menerima yang namanya feedback untuk merasakan kenyamanan. Kalau kartu yang saya pegang ini saya lemparkan terhadap posisi energi yang dimiliki oleh pihak lain atau orang lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, lagi-lagi kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu kondisi yang dimana kondisi yang sedang dirasakan oleh pihak lain sepertinya kondisi yang bersifat buntu. Bukan hanya buntu, tetapi orang lain seperti merasa sudah mengambil sikap terhadap apa yang diperjuangkan ketika meninggalkan kondisi di masa lalu sudah bersifat bodoh amat. Apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap posisi energi yang dimiliki oleh manusia yang selama ini kamu prioritaskan tetapi pergi meninggalkan diri kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia itu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, atau kondisi batin kamu, dari ketiga aspek yang barusan saya katakan tadi, kalau seandainya saya mencoba untuk flashback kembali di dalam perjalanan komitmen kamu, sepertinya perjalanan komitmen kamu itu hanya untuk membuat diri kamu merasa terkunci dan merasa seperti orang yang hanya bisa menerima kondisi yang bersifat terbatas. Terkunci dalam arti apa? Menghendaki aturan yang dimiliki atau yang diberikan oleh orang yang kamu prioritaskan sendiri. Terkunci dalam arti apa? Batin sudah merasa tidak nyaman, batin sudah merasa ada jeritan, batin sudah merasa ada kesedihan, tetapi apa yang dirasakan oleh batin lagi-lagi tidak mampu untuk diungkapkan karena memang posisi diri kamu terkunci. Terkunci bisa saja dari ada faktor yang kamu prioritaskan. Bukan hanya terkunci yang saya katakan di dalam perjalanan komitmen kamu. Kamu itu sudah menempatkan posisi diri kamu di dalam situasi yang tidak nyaman, tetapi mengharuskan diri kamu untuk memperjuangkan komitmen kamu. Itu yang saya lihat tuh, geng. Ketika saya mencoba untuk menyatukan tiga aspek dan ketika saya mencoba untuk flashback kembali di dalam komitmen kamu, berarti komitmen yang selama ini kamu prioritaskan bukan mengharuskan diri kamu untuk bergerak bebas, tetapi mengharuskan diri kamu untuk terpenjara, di mana ketika kamu terpenjara hanya bisa melihat kondisi batin kamu yang benar-benar runtuh, sakit, dan rusak. Apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja tersinkron terhadap perjalanan komitmen kamu.
Dan bisa saja kamu membenarkan atau tidak kamu membenarkan karena memang perjalanan komitmen kamu itu kamu yang lebih mengerti dan kamu yang lebih memahami situasi tersebut. Saya hanya mencoba untuk memprediksikan, bukan memastikan dari perjalanan komitmen kamu. Apa yang barusan saya ucapkan itu hanya sekedar pembuka yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu, tetapi masih berdasarkan dari kondisi pergerakan energi kamu. Belum acuannya dari kartu yang saya pegang ini. Kalau acuannya dari kartu yang saya pegang ini, saya lemparkan kembali terhadap posisi energi kamu di dalam komitmen kamu. Sepertinya kamu ini sudah terlalu lama untuk menyesuaikan karakter yang kamu miliki dengan karakter yang dimiliki oleh orang yang kamu prioritaskan. Kamu menyesuaikan diri karena memang ada unsur keterpaksaan atau unsur kesengajaan, karena memang diri kamu menunggu orang yang kamu prioritaskan kapan berubah, kapan memberikan versi yang terbaik, dan kapan bisa menghargai diri kamu. Tetapi semakin lama diri kamu ini menyesuaikan diri dari karakter yang dimiliki oleh orang yang kamu prioritaskan, justru tindakan kamu itu membuat diri kamu malah mundur satu langkah untuk ke depan dan tidak maju satu langkah untuk ke depan. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu The Hangman, yang dimana kemunculan kartu The Hangman ini posisi seseorang yang diikat, tetapi posisinya terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Kepala yang di bawah inilah yang saya katakan terhadap energi kamu. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata kaki yang di atas, ini adalah karakter dari orang yang kamu prioritaskan, di mana karakter orang yang kamu prioritaskan sangatlah memiliki karakter bebal. Bebal dalam arti apa? Keras kepala. Bebal dalam arti apa? Sangat sulit untuk dibimbing. Bebal dalam arti apa? Sangat sulit untuk diarahkan. Bebal dalam arti apa? Sangat sulit untuk diayomi. The Hangman, wak geng. Jadi percuma kamu ini menyesuaikan diri kamu di dalam komitmen kalau orang yang kamu prioritaskan tidak mengubah karakternya di dalam diri sendiri. Sekuat apapun diri kamu ini mencoba untuk membimbing seseorang yang memiliki sifat yang begitu sangat keras kepala, kekeras kepalaan itu yang menjadi nomor satu yang akan diprioritaskan, bukan diri kamu. Awalnya saja komitmen tersebut dia perjuangkan, awalnya saja komitmen itu dia berikan rasa kenyamanan, awalnya saja komitmen itu membuat diri kamu setiap berbicara untuk didengar, awalnya saja komitmen itu memiliki suatu bentuk tujuan, suatu bentuk visi, suatu bentuk misi, tetapi semakin ke tengah, semakin di akhir, yang lagi-lagi merasa sakit hati adalah diri kamu. Saya tidak tahu apakah perkataan yang barusan saya katakan ini menurut kartu yang saya pegang ini kamu membenarkan atau tidak membenarkan di dalam perjalanan komitmen kamu. Ya, lagi-lagi saya lemparkan di dalam posisi pola pemikiran kamu. Ini dia kartu The Hangman. Diri kamu yang terlalu memperjuangkan. Saking beraninya memperjuangkan komitmen, ujung-ujungnya harga diri kamu pun seperti posisi kepala yang di bawah yang saya katakan tadi terhadap diri kamu. Kamu yang diinjak, kamu yang diremehkan, kamu yang menderita, kamu yang
sangat kemalangan, kamu yang bisa dikategorikan sulit berkembang, tetapi mengharuskan diri kamu untuk memperjuangkan orang yang memiliki karakter bebal. Sampai di sini bisa kamu pahami secara logika kamu, Wak Geng? Ya, kalau menurut kamu bisa kamu pahami secara logika, ya angkat. Tetapi kalau memang tidak, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi sebagai gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang dimana tidak masuk akal. Setidaknya itulah yang ingin saya sampaikan di dalam perjalanan komitmen kamu. Tetapi dari sudut pandang yang lain, kartu The Hangman ini bisa menyuruh diri kamu atau memperingatkan diri kamu, next time kalau kamu ingin bergerak, bergeraklah sesuai dengan intuisi kamu. Biarlah intuisi kamu yang membimbing diri kamu untuk ke depannya. Situasi apapun itu, keputusan apapun itu, tindakan apapun itu, perencanaan apapun itu, biar intuisi kamu yang membimbing diri kamu, karena memang ada hasil dari intuisi yang membimbing kamu akan menerima suatu jawaban dari kesabaran dan kesedihan kamu selama ini. Kalau kartu yang saya pegang ini saya lemparkan terhadap posisi energi yang dimiliki oleh manusia yang selama ini kamu prioritaskan tetapi pergi meninggalkan diri kamu, baik masih ada koneksi ataupun tidak ada koneksi, lagi-lagi kartu ini akan mengatakan manusia tersebut memiliki kesadaran ketika dia melihat kesabaran kamu selama ini. Kesabaran dan kesadaran yang saya katakan tadi, ketika manusia tersebut baru mengerti ternyata apa yang selama ini saya lakukan sangat terpuruk untuk diri sendiri. Itu yang saya lihat dengan kemunculan kartu The Hangman ini. Dan bisa saja saya pastikan akibat dari manusia itu memiliki kesadaran dari kesabaran kamu selama ini, bisa manusia tersebut untuk memperjuangkan diri kamu kembali. Karena di satu sisi manusia itu sedang membandingkan siapa yang tulus, yang benar-benar menyayangi diri dia, antara pihak ketiganya atau diri kamu. Ternyata ketika membandingkan, lagi-lagi diri kamu inilah yang menjadi patokan dan acuan dia. Kemunculan kartu yang saya pegang ini memang di awal perkataan saya tadi mengatakan posisi energi kamu. Tetapi bukan berarti saya ingin membahas energi kamu. Yang ingin saya bahas dari posisi kartu ini adalah manusia tersebut. Manusia yang selama ini kamu prioritaskan tetapi pergi meninggalkan diri kamu. Tadi sudah satu sinyal yang saya ucapkan terhadap diri kamu. Apakah kartu yang belum saya bukakan ini mendukung kartu yang saya pegang ini atau kebalikannya? Muncul kartu The Fool. Kata The Fool banyak arti, tetapi saya hanya mengambil beberapa arti saja, yang dimana arti yang akan saya ambil: kebebasan, kebodohan, resiko, dan pemerasan. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata pemerasan, kenapa manusia itu masih ingin memperjuangkan diri kamu? Karena memang komitmen yang dia lakukan di luaran sana terhadap orang yang dia kejar secara sikap ambisius, ternyata komitmen itu hanya menjadikan manusia tersebut untuk diperas secara kestabilan keuangan ataupun kesejahteraan yang dia miliki. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata resiko dengan hal yang saya ucapkan tadi, manusia itu kenapa masih memperjuangkan diri kamu? Bisa saja manusia itu datang terhadap diri kamu dengan situasi penyesalan, yang dimana penyesalan tersebut menganggap diri kamu dijadikan sebagai batu loncatan untuk menerima perubahan kehidupan dia.
Kalau saya menarik dari kata kebodohan, kenapa manusia itu masih memprioritaskan dan memperjuangkan diri kamu dalam waktu dekat? Karena memang manusia itu merenung ketika meninggalkan diri kamu. Ini the full kartu kebodohan. Kebodohan yang akan dia ungkapkan terhadap diri kamu demi mendapatkan diri kamu. Tetapi ini akan dia eksekusikan terhadap diri kamu. Lagi-lagi, walaupun saya mengatakan situasi tersebut, semua tergantung bagaimana keputusan kamu untuk menerima manusia tersebut. Muncul kartu Two of Cups, terdiri dari 2 cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik 1 cawan dari kedua cawan yang barusan saya katakan, kenapa manusia itu masih ingin memperjuangkan diri kamu? Alasannya, karena memang manusia ini merasa kedamaian di dalam kehidupan dia hanya dari diri kamu. Keselarasan yang dia nikmati selama ini hanya dari diri kamu. Suatu bentuk kehormatan atau yang bisa untuk menghargai manusia tersebut hanya dari diri kamu. Dia paham kamu ini terlalu sayang sama manusia tersebut. Tetapi ketika kamu memberikan rasa sayang kamu terhadap manusia itu di masa lalu, manusia itu tidak peka. Untuk saat ini baru dia peka bahwasannya rasa sayang kamu itu menghantui manusia tersebut. Muncul kartu Four of Cups, terdiri dari 4 cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik 1 cawan dari ke-4 cawan yang barusan saya katakan, 1 cawan yang saya tarik ini seperti memberikan suatu gambaran kenapa manusia itu masih ingin memperjuangkan diri kamu dan masih ingin memprioritaskan diri kamu, karena memang 4 cawan ini mengatakan manusia itu menyesal. Ada kondisi penyesalan yang membuat manusia ini ingin bernostalgia. Ada kondisi penyesalan yang membuat manusia ini seperti frustasi, kenapa saya yang terlalu bodoh untuk meninggalkan kondisi di masa lalu. Ada penyesalan yang mengatakan manusia ini seperti berada di dalam kondisi kehidupan yang dimana bentuk bayangan kamu masih membuat manusia itu merasa tidak aman. Ini 4 cawan yang dimana manusia itu merasa kecewa sendiri dengan tindakan dia meninggalkan diri kamu begitu saja dengan sikap kepecundangan dia. 4 kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, walaupun saya mengatakan posisi energi manusia tersebut bukan berarti saya ingin menyudutkan manusia itu. Tetapi berbicara secara kenyataan, dia yang pergi, dia yang ingin bernostalgia atau reunian kembali terhadap diri kamu. Muncul kartu The Chariot. Unsur air berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk menarik atau mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, lagi-lagi kartu The Chariot ini seperti mengatakan perjalanan yang dia lakukan untuk meninggalkan diri kamu, perjalanan itu seakan-akan membuat diri dia seperti memberontak secara batin. Bukan hanya memberontak, tetapi ini manusia benar-benar belum bisa move on dari diri kamu dan benar-benar masih merasa keputusan dia membuat diri dia frustasi sendiri. Kalau kartu ini saya arahkan di dalam komitmen yang dia lakukan terhadap pihak ketiga dia, saya rasa komitmen itu lagi ada perselisihan, pertengkaran, ataupun perdebatan karena memang komitmen yang mereka berdua jalankan itu dalam posisi hitam dan putih, putih dan hitam saling menghakimi. Bagaimana, Wak Geng, dari apa yang barusan saya katakan tadi terhadap kelima kartu yang saya pegang ini, apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak?
Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika, kamu silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika, kamu tidak usah kamu angkat. Anggap apa yang saya katakan tadi sebagai gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak masuk akal. Setidaknya 5 kartu yang saya pegang ini, kamu mengetahui apa isi dari kartu tersebut. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain di dalam pemikiran kamu. Semua kembali terhadap pola pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang saya ucapkan tadi. Muncul kartu Three of Cups. Terdiri dari 3 cawan, 3 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ketiga pedang yang barusan saya katakan, kenapa manusia ini masih saja ingin memperjuangkan dan memprioritaskan kamu atau memperhatikan diri kamu dari jarak jauh? Karena memang kehidupan dia tidak ada kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan dan tidak ada yang mengatakan manusia ini dalam posisi yang benar-benar bersifat positif. Di luar dari apa yang saya katakan, kartu Three of Swords ini masih mampu untuk mengatakan manusia itu sedang bersedih, sedang patah hati, sedang ada kondisi yang buruk untuk membuat manusia itu merasa emosional. Ibaratnya manusia tersebut berduka dari perjalanan yang dia lakukan untuk meninggalkan diri kamu demi orang lain. Oke Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu dari ke-6 kartu yang saya pegang ini. Ingat, yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.